Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Eva Nurhaka. Saya dari kampus IKIP PGRI Pontianak dalam studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas C pagi semester 3. Di sini saya akan membahas tentang analisis kajian statistik untuk memenuhi mata kuliah kajian bahasa daerah Kalbar diampu oleh Bapak Al-Asadi. Baiklah, langsung saja kita ke yaitu kajian semantik. Pengertian semantik berasal dari bahasa Yunani, tema, kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah smaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna tanda bahasa suatu kata yang terdiri atas unsur-unsur lambang bunyi. Kedua ialah sejarah perkembangan semantik. Semantik dapat dibaca dalam artikel An Account of the Word Semantic, Word nomor 4 tahun 1948, halaman 78 sampai 9. Bril melalui artikelnya yang berjudul Delois Intellectuals New Language, mengungkapkan istilah semantik sebagai bidang baru dalam keilmuan. Dalam bahasa Perancis, istilah sebagai ilmu murni historis atau historical semantik. Historical semantik ini cenderung mempelajari semantik yang berhubungan dengan unsur luar bahasa. Misalnya perubahan makna dengan logika, psikologi, dan seterusnya. Karya Brel ini berjudul Esai de Semantique, akhir abad ke-19, tahun 1825, sebagai salah seorang ahli klasik mengungkapkan konsep baru tentang grammar atau tata bahasa yang meliputi 3 unsur utama, yakni etimologi, studi asal-usul kata dengan perubahan bentuk, sintaksis, tata kalimat dalam semasiologi, ilmu tanda atau makna. Semasiologi sebagai ilmu baru pada tahun 1820 sampai 1925 itu belum disadari sebagai semantik. Istilah semasiologi sendiri adalah istilah yang dikemukakan Rizek berdasarkan pemikiran Rizek tersebut. Maka perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa depan. Ini 1. Masa pertama meliputi setengah abad termasuk di dalamnya Rizek, maka ini disebut Ullmann sebagai Down period. Masa kedua yakni semantik sebagai ilmu historis. Adanya pandangan historikal semantik karya Kritik 1883. 3. Masa perkembangan studi makna ditandai dengan munculnya karya filolog Swedia Gustav Stern tahun 1931, yaitu berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to the English Language. Stern melakukan kajian makna secara empiris. Ini yaitu ada ruang lingkup semantik. Seperti dinyatakan bahwa semantik mencakup bidang yang sangat luas, baik dari struktur dan fungsi bahasa maupun dari segi inti bidang itu. Tapi dalam hal ruang lingkup ilmu sendiri di bidang di sini ada semantik menurut para ahli Krida Laksana. Pengertian semantik menurut Krida Laksana adalah bagian dari struktur bahasa yang berkaitan dengan makna dengan struktur makna suatu bicara. Sedangkan menurut Cair, pengertian semantik dalam semantik yang dibahas adalah hubungan antara kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut, serta benda atau hal yang dirujuk oleh makna itu yang berada di luar bahasa. Tarigan, pengertian semantik menurut Tarigan adalah semantik menelaah lambang atau tanda yang menyatakan makna.
dengan makna satu dengan yang lain dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Baiklah, kita langsung coba untuk istilah tojo. Di sini kita mengkaji bahasa daerah dari bahasa pertama itu matojo. Lesikannya adalah tidak mau dibilangkan. Sedangkan makna adalah tidak mau mendengarkan nasihat dari siapapun padahal sudah tahu apa akibatnya. Contoh yang kedua yaitu beli. Makna lesikalnya adalah cepat tersinggung terhadap perkataan. Makna pragmatis adalah cara marah yang berdiam diri dan saat melakukan aksi marah suka duduk dan hanya berdiam diri tanpa memperdulikan atau pura-pura tidak mendengarkan perkataan yang ditujukan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu menena. Makna lesikalnya adalah ekspresi kemarahan seseorang dengan berbicara terlalu banyak. Makna pragmatisnya, seorang yang banyak berkata-kata cerewet dan tidak berhenti-hentinya tentang ketidaksenangan terhadap sesuatu atau melakukan sesuatu secara tidak benar. Empat, yaitu kempenang. Lesikannya adalah malapetaka yang dapat menimpa seseorang atau kata yang berkaitan dengan kerawanan. Makna pragmatik ini adalah percayaan tentang adanya kejadian yang dapat menimpa seseorang jika menolak makanan atau minuman yang ditawarkan tanpa mencicipi atau menyentuh makanan tersebut. Yang kelima ialah bentuk istilah kerawa. Makna lesikannya adalah rasakan atau mencicipi atau menyentuh makanan. Nah, praktiknya, rasakan atau mencicipi makanan hendak ingin berpergian dikarenakan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya adalah bentuk istilah meseke. Makna lesikalnya adalah tidak mau memberikan sesuatu kepada orang lain. Makna praktiknya tidak mau mengeluarkan harta yang sebenarnya harus dikeluarkan, baik untuk dirinya maupun orang lain. Yang terakhir adalah bentuk istilah makutu. Makna lesikalnya tidak mau mengerjakan sesuatu. Maknanya kondisi seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan potensi dan energi yang dimiliki. Oke, baik itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.